Selamat bertemu lagi dengan kami, ya. Kami akan ucap syukur, senang sekali kita masih bisa bertemu kembali ya pada hari Ya, ini ya. Sehat semua, ya, luar biasa Tuhan membuat kita hari demi hari luar biasa ya, luar biasa. Bilang aja anugerah luar ya, biasa anugerah kita masih bisa anugerah hidup Tuhan ya. ya, luar biasa, Hingga detik ini betul. ya, di tengah kondisi pandemi ini, di tengah Ya, ketidakpastian apa ya, berakhir apa tidak ya, tapi Tuhan kasih kehidupan, kasih anugerah hidup, nafas. Nah, ini yang paling penting nih. hmm, Ya, di Matius dikatakan hidup itu lebih penting daripada makanan dan minum. Jadi bersyukurlah kita masih bisa hidup nih hari ini ya. ya, Oke, betul. ya. Seperti burung-burung di udara, minggu lalu kita juga udah menyanyikan lagu ini ya, burung-burung di udara, bunga bakung yang Hmm, tidak melakukan apa-apa ya, tapi dipelihara dipelihara oleh Tuhan, Allah, ya kan? dipelihara Tuhan, dipelihara Bapa di surga. Apapun yang terjadi dia tetap memuji Tuhan dan tetap tersenyum. Wah, ini susah ya. Oke, kita memuji nama Tuhan. Terdengar burung bernyanyi, bersiul dalam nada riang. Walau badai kan menerjang, namun dia tetap bernyanyi. Ya. Secantik bunga berseri, tersenyum dalam keagungan, walau diterpa mentari, namun dia tetap Amin. tersenyum. Terdengar lagu dalam simfoni, ku pun bernyanyi untuk namanya, walau tak seindah burung, namun ku tetap bernyanyi. Walau tak secantik bunga, namun ku tetap tersenyum. Terdengar burung bernyanyi, bersiul dalam nada riang. Walau badai ikan menerjang, namun dia tetap bernyanyi. Secantik bunga berseri, tersenyum dalam keagungan, walau diterpa mentari, namun dia tetap tersenyum. Terdengar lagu dalam simfoni, ku pun bernyanyi untuk
tetap bernyanyi, walau tak secantik bunga, namun ku tetap tersenyum, walau tak seindah burung, namun ku tetap bernyanyi, walau tak secantik bunga, namun ku tetap tersenyum. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita mau berdoa dulu ya, kita sama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada sore hari ini Engkau pertemukan kami kembali melalui sharing live di Facebook ini. Tuhan, kami mohon tuntunan tangan Tuhan dalam pertemuan kami agar Roh Kudus sendiri yang menguasai ya Tuhan, sehingga apa yang di-sharingkan saat kami memuji semuanya hanya tertuju untuk memuliakan, menyembah nama Tuhan Yesus saja. Dan apa yang disampaikan Tuhan Roh Kudus pimpin dan sempurnakan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur dan kami mohon sekali lagi Tuhan Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita nyanyi dulu ya, sekali lagi ya. Ada Ruth. Hai Ruth, apa kabar? Ya ampun, Ruth di Bali ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Ruth di Bali. Sehat-sehat ya Ruth ya. Ada Pak Ada Beta. Pak Beta Yefta, katanya minggu depan mau gabung ya. Nah, Anak kami. ya, kita punya Haleluya. Bapak ya. Kita punya Bapak Ya, yang tahu memperhatikan kita. mengasihi kita ya. Ya. Amin. Ku punya pencipta, bentuk hatiku sebelum dunia ada, ku telah di tangannya. Dia tahu namaku, tahu semua pikiranku. Dia lihat air mataku, dia dengar seruanku. Ku punya Bapa, aku miliknya. Dia tak tinggalkanku, dia selalu sertaku. Dia tahu namaku, tahu semua pikiranku. Dia lihat air mataku, dia dengar seruanku. Dia tahu namaku, tahu semua pikiranku. Dia lihat air mataku, dia dengar seruanku. Dia tahu namaku, tahu semua pikiranku.
Tuhanku. Amin. Bapak yang peduli akan kita. Amin. Amin. Ya, beberapa minggu ini kita akan belajar atau membahas tentang doa Bapa kami yang dalam sorga. Iya. Dan saat ini minggu lalu ya sedikit bahas bahwa kita belajar kalimat yang mengikuti setelah kalimat doa Bapa kami yang di sorga. Ya, terus dikuduskanlah namamu, ya. Dan ya kami mendapat kami berpikir atau renungan kami bahwa setelah kita menyapa Bapa kami di sorga ada satu bentuk permohonan gitu ya, permohonan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi itu bentuk permohonan yang berfokus pada Allah Bapa kita. Jadi kita belajar, kita belajar bahwa seharusnya permohonan yang berfokus pada Allah Bapa kita itu mendahului permohonan yang berfokus pada kita gitu ya. Jadi intinya kita belajar minggu lalu bahwa sebagai anak-anak Bapa kita yang di sorga, kita dipanggil untuk hidup kudus ya kan? Bapa itu kudus, Allah itu kuduslah kamu, Bapa itu kudus gitu ya. Iya. Jadi hendaknya hidup kita merepresentasikan hidup Bapa kita. Dan hidup kita sebaiknya atau seharusnya ya ketika kita bilang dikuduskanlah namamu, itu kita memuliakan dan membawa penghormatan kepada Bapa kita yang di sorga. Dan hidup kita senantiasa membawa nama baik. Iya, kayak kemarin kita ada clue ya untuk Bapak ya, ada suatu statement ya Bapak dipermuliakan, bukan dipermalukan gitu ya. Jadi tolong tuh kalimat ini luar biasa. Bapak kita di surga dipermuliakan. Iya, dipermuliakanlah namamu. Bukan dipermalukanlah namamu ya. Betul. Ya, oke. Jadi karena kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya otomatis nama Tuhan dipermalukan ya kan. Sedangkan di dalam doa Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu memohon agar dikuduskanlah namamu, ya kan ya. Kuduskan Allah ya. Nah, kali ini kita masuk pada permohonan yang kedua yang berfokus pada Allah, ya kan, pada Bapa kita yang di sorga, yaitu datanglah kerajaanmu. Itu permohonan Tuhan, datanglah kerajaanmu, ya. Meminta datanglah gitu. Iya kan. Jadi mengapa doa ini harus kita panjatkan? Datanglah kerajaanmu, karena di dunia ini ada kerajaan lain yang menjadi lawan atau tandingan dari sebenarnya nggak jadi tandingan karena dia pasti di bawahnya nggak level lah sama Bapa kita di sorga kerajaan. Tapi dalam doa ini kita diajarkan untuk selalu memohon agar kerajaan Bapa itu datang supaya kerajaan lain yang menjadi lawannya itu dihalau gitu ya. Matius 4 ayat 8 dan 9. Nah, iblis membawa pula ke atas gunung, membawa Yesus ya maksudnya ketika dalam pencobaan yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi iblis saat mencobai Yesus, dia memproklamirkan diri bahwa semua kerajaan dunia dan kemegahannya adalah miliknya. Ya karena ia mengatakan itu karena ia mengatakan bahwa semua itu akan kuberikan kepadamu. Berarti kan dia pemilik nih ya, pemilik iblis dari merasa memiliki kerajaan dunia dan kemegahannya. Padahal dia nggak tahu siapa pencipta. Iya betul, tahu sih sebenarnya ya kan. Ya, halo Tina apa kabar? Aduh Kevin, senang kita selalu doain Kevin ya, Tuhan berkati. Ya, jadi ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, kita sedang berdoa agar Tuhan menghalau kerajaan dunia ini yang memerintah di bumi ini ya, kerajaannya iblis gitu ya, kerajaannya iblis ya. Ketika kita kegelapan. Jadi ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, kita sedang mohon agar kerajaan Bapa kita lah yang memerintah. Pertama-tama dalam diri kita, ya betul. Kemudian di lingkungan, di daerah kita, dan di bumi ini, gitu ya. Nah, dengan mengucapkan kalimat datanglah kerajaanmu, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita bahwa Bapa kita lah yang memiliki
Bapak kita itu memiliki kerajaan loh. Iya. Itu Bapak kita. Jangan khawatir Iya, sebenarnya. dia yang punya kerajaan di sorga ya. Dan bahwa Bapak kita yang di sorga itu adalah raja. Ya kan? Dan ketika kita berdoa dan saat kita datanglah kerajaanmu, kita serta-merta mengakui bahwa Bapa kita adalah raja. Ya, ini berarti kita sadar penuh bahwa yang memerintah kita adalah raja kita, yaitu Bapa kita yang di sorga. Dia mau gitu ya. gue raja loh, khawatir gitu ya. Iya, betul. Jadi dengan itu juga kita harus tahu bahwa dia itu raja, dia yang memerintah kita, ya berkuasa, ya. Jadi selayaknya pemahaman kita tentang kerajaan, demikianlah kerajaan Bapa kita. Jadi Bapa kita sebagai raja memerintah dalam kerajaan itu, dia adalah kepala dari kerajaan itu. Ia menentukan arah, dia adalah yang pengambil keputusan penuh karena dia raja. Ia memastikan kerajaannya aman karena dia raja. Dia memastikan kerajaan itu aman, tentram, sentosa, dan ia menjaga kerajaannya, dan dia juga yang akan menghalau musuh-musuhnya. Jadi ketika kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, itu berarti kita mengakui bahwa Bapa itu adalah raja kita, bahwa Bapa itulah yang menentukan arah, bahwa Bapa itulah yang berdaulat penuh atas kita, bahwa Bapa itu akan menjaga, ya kan, akan menolong karena dia raja, ya dia raja atas kerajaan sorga itu. Betul, kecuali Raja Lalim, ya kan, ini kan enggak Bapa kita, sebutannya aja Bapa, berarti yang melindungi, yang menolong dan segala macam gitu ya. Jadi dia betul-betul ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, kita betul-betul menyerahkan diri bahwa Tuhanlah raja kita, Bapa kita lah, Bapa yang di sorga itu adalah raja yang menentukan kehidupan kita, arah keputusan-keputusan ya. Dan dia juga memastikan bahwa ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, kita sedang berdoa Tuhan datang ke kerajaanmu, datang di tempat ini dan menghalau kerajaan dunia ini, gitu ya kan. Jadi nah, selain memerintah di sebuah kerajaan atau negara pasti ada tradisi, ya kan, kebiasaan atau budaya yang menjadi identitas dari kerajaan atau negara itu, ya kan. Nah, contohnya nih ya, kalau budaya di Jepang misalnya membungkuk, arigato gozaimasu, tanda terima kasih atau penghormatan. Atau misalnya, nah di Belanda ini punya kebiasaan yang cukup unik, yaitu kalau cium pipi itu cipika-cipiki nggak cukup 2, harus 3 kali, kiri kanan kiri atau kanan kiri kanan gitu. 3 kali ya. Harus 3 kali di Belanda itu ya. Atau budaya Jawa misalnya kalau menunjuk tidak pakai telunjuk tapi pakai jempol, monggo gitu kan. Atau kebiasaan orang India ketika mengatakan ya, tapi kalau kita kan geleng-geleng gitu kan enggak kan. Kalau orang India iya gitu kan. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan. Atau di belahan selatan orang Jerman itu kalau bertemu orang atau mereka langsung menyapa Grüß Gott gitu ya. Jadi God begrüßt dich, jadi Tuhan menyapa engkau gitu kan ya. Tuhan menyapa engkau. Ya. Nah di Indonesia tuh, kita nih senang juga nih di Indonesia nih kayaknya semuanya pakai nada ya kan. Contohnya kalau kita manggil nih ya, waktu kita masih kecil ya, anak saya Yefta misalnya, Yefta, gitu kan. Nah, pakai lagu ya. Iya, kalau di luar nggak gitu loh, nggak pernah saya dengar gitu. Mereka manggil anak misalnya Grace gitu. Anak kita nih bangsa yang musikalis kayaknya, musikalis gitu ya. Kayaknya sate, itu kan ada nada-nadanya. Nah yang lucu kita di Garut ya. Nah di Garut tuh kalau panggil temennya dia bilangnya gini, Yeta. Jadi pakai nada yang gitu ya. Jadi memang di sebuah kerajaan atau negara ada budaya, kebiasaan, atau tradisi yang dijunjung oleh masyarakatnya. Nah, demikian juga kerajaan sorga ya. Ada budaya yang harusnya dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Nah, budaya apa itu? Budaya kerajaan sorga. Nah, budaya inilah yang kita mohonkan agar terjadi di dalam diri kita.
Bapa kita, tapi juga tunduk pada keputusan-keputusan raja, tapi kita juga sedang bermohon agar budaya kerajaan Bapa kita yang di sorga itu menjadi budaya di mana kita berada, budaya dari kita sendiri gitu ya. Nah, budaya apa itu ya kan? Nah, saya berpikir, saya merenungkan gitu ya, dari mana saya tahu bahwa apa itu budaya kerajaan sorga ya? Ada beberapa hal yang saya dapatkan gitu ya, terlebih saya dapatkan dari kitab Matius ya, kitab Injil Matius. Nah, di dalam Injil Matius ini seringkali kita jumpai kata-kata hal kerajaan sorga adalah seperti gitu ya. Oh, berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan Tuhan Yesus ketika ingin bilang hal kerajaan sorga itu seperti. Nah, berarti kita harus mengerti kerajaan sorga itu seperti apa. Ya. Nah, saya pikir ada budaya-budaya dalam kerajaan sorga yang seharusnya menjadi budaya kita, gitu kan ya. Nah, yang pertama saya baca dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Jadi orang-orang yang punya kerajaan sorga adalah orang-orang yang miskin, selalu merasa miskin di hadapan Allah. Budaya miskin di hadapan Allah. Apa itu budaya atau gaya hidup yang memandang bahwa saya tidak akan dapat kaya tanpa Allah, gitu ya. Artinya apa? Bahwa tanpa Allah saya tidak dapat hidup. Budaya, salah satu budaya membutuhkan gitu ya. Ya, sangat membutuhkan Tuhan, ya kan. Budaya kerajaan, ketika kita berdoa, datanglah kerajaan sorga, biarlah budaya miskin di hadapan Allah selalu menjadi kerinduan kita. Artinya budaya miskin, kita nggak punya apa-apa, kita akan bisa buat apa kalau ada Allah gitu ya. Betul. Bukan jadi, miskin dalam arti kata harafiah ya. Ya, miskin betul. Kita benar-benar hanya bergantung pada Tuhan gitu. Benar banget, benar banget ya. Jadi budaya untuk selalu merasa kurang ya, kalau perlu Tuhan tanpa Allah gitu. Jadi dia merasa lebih kalau ada Allah gitu ya kan. Jadi dia merasa kaya kalau ada Allah gitu. Jadi budaya ini yang harusnya kita mohonkan, budaya untuk sungguh-sungguh miskin di hadapan Allah, sungguh-sungguh merasa bahwa saya tidak bisa, saya tidak berarti tanpa Allah. Iya, gitu kayak ya. Kita punya lagu dulu ya, Yesus kau cukup bagiku. Nah, Yesus kau. Ya, nanti kita nyanyi itu ya. Yesus kau cukup bagiku. Iya. Terus yang kedua di Matius 5 ayat 10. Nih, Mas To baca. Gimana nih? Berbahagialah orang, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Nah, ini orang dia yang dianiaya. Orang yang dianiaya oleh karena kebenaran ya, bukan karena dia jahat, tapi oleh karena kebenaran. Saya menyimpulkan bahwa harus ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, biarlah budaya bersedia untuk menderita demi kebenaran, itu menjadi budaya kita. Atau orang-orang yang berani membela kebenaran, menjadi budaya kerajaan sorga. Dimanapun kita berada, kalau iya di atasnya, tidak di atas tidak. Kita harus menyatakan kebenaran, harus berani membela kebenaran. Itu adalah budaya kerajaan sorga gitu ya. Karena orang-orang inilah yang punya kerajaan sorga, itu kan firman Tuhan ya. Berarti orang-orang kalau empunya kerajaan sorga berarti dia warga negara kerajaan sorga, betul toh? Ya kan, berarti orang-orang yang membela kebenaran adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan sorga atau menjadi rakyatnya kerajaan sorga. Jadi ketika kita bilang datanglah kerajaanmu, kita juga harus berani mengingat bahwa ketika saya berdoa itu saya harus selalu membela kebenaran. Gitu ya. Yang selanjutnya, Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, budaya apa itu? Budaya hidup saleh. Ya, orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat itu hidup mereka berusaha untuk saleh gitu ya, saleh mengikuti peraturan-peraturan gitu ya, dan ketat banget. Tapi Tuhan bilang kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari mereka, ya berarti kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti budaya apa yang ingin disampaikan di sini, bahwa budaya kerajaan sorga itu adalah budaya di mana kita hidup saleh.
ya hidup kudus, hidup saleh ya, mengikuti aturan-aturan yang ada. Tidak hanya aturan-aturan yang ada di Alkitab, tapi saya percaya aturan-aturan pemerintah itu juga harus kita ikuti sebagai. Istilahnya tuh wakil Tuhan di bumi. Ya, pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi, benar Mas Tok, benar. Ya, jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, hendaklah budaya hidup saleh itu menjadi bagian hidup kita, ya kan? Kemudian Matius 6 ayat 33. Budaya apa lagi? Budaya yang selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Budaya yang haus akan kebenaran. Budaya yang selalu ingin mencari kerajaan Allah. Mencari kebenaran. Iya, pernah baca itu mengejar Tuhan ya. Jadi dia betul-betul selalu mencari kerajaan Allah. Selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Kan dibilang berbagai orang yang haus akan firman Tuhan ya, akan dipuaskan. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya kan? Nah, yang banyak nih ya, nggak apa-apa ya. Budaya kemudian yang harus kita ingat, belajar ketika kita bilang datanglah kerajaanmu adalah budaya setia melakukan kehendak Bapa di sorga. Matius 7 ayat 21. Ya. Matius 7 ayat 21. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya, jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, hendaklah kita selalu mengingat bahwa saya harus melakukan kehendak Bapa di surga. Itu budaya. Karena ketika kita mengakui bahwa dia adalah raja, kita harus tunduk, ya kan, kepada perintah-perintah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita di surga. Hati-hati ya, kayaknya kita bilang datanglah kerajaanmu jadi kayak biasa aja ya. Padahal ketika kita bilang datanglah kerajaanmu, ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan di balik itu semua ya, di balik kalimat itu. Jadi budaya setia melakukan kehendak Bapa di sorga adalah menjadi budayanya kita ketika kita berdoa, datanglah kerajaan. Nah, lanjut ya. Matius 13 ayat 23. Ayat berapa? 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Iya. Jadi apa ya? Budaya apa? Ya, budaya mendengar firman, mengerti dan berbuah. Ya kan? Beberapa kali kita udah belajar ya tentang hal ini ketika kita belajar dari pokok anggur yang benar ya. Ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, itu berarti kita harus mendengar firman, mengerti firman dan berbuah. Ya, tidak kan? Mendengar aja ya. Iya, tadi pagi ya, Jerry ya, Pastor Jerry membahas tentang hal ini bahwa kita juga harus punya apa tuh perhiasan ya, perhiasan apa tuh? Batinia, betul, perhiasan batinia. Jadi kita harus, ya minggu lalu juga Pak Gani ya, Pendeta Gani juga menyampaikan hal ini. Kita harus melakukan ya, mengerti dan berbuah ya, berbuah. Nah, lanjut ya. Nah, ini dia Matius 13 ayat 30. Saya bacain aja. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah, apa ini budayanya? Jadi budaya terus menjadi diri sendiri walaupun tumbuh bersama ilalang. Iya kan, bersamaan gitu ya. Iya kan, terus menjadi gandum walaupun tumbuh bersama ilalang gitu ya. Budaya untuk tetap mengingat jati diri. Ya, menjadi identitas kita sebagai gandum, walaupun kita hidup di tengah-tengah bersama-sama dengan ilalang gitu ya. Waktu kita berdoa, datanglah kerajaan, karena hal kerajaan sorga adalah seperti orang yang menabur benih gitu ya kan. Jadi hal kerajaan sorga, Tuhan ingin mengingatkan bahwa
gandum itu bertumbuh sama-sama dengan ilalang ya, dan budaya untuk terus menjadi dirinya, terus mengingat identitas dirinya sebagai gandum itu menjadi permohonan kita selalu ingat bahwa saya adalah gandum, Iya, gitu, bukan seperti firman Tuhan ilalang. katakan apa? Kamu adalah surat yang Terbuka, yang ya. terbuka, gitu ya. Kamu adalah garam, itu Iya, identitas. Kamu adalah terang, itu Iya, identitas. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, identitas itu selalu plok, iya. nemplok, plok, Di plok mana dalam kita diri berada ya kita. identitasnya sebagai Iya. terang, sebagai Mau nggak garam mau, ya. nggak mau ya, terang ya, terang di mana-mana orang, walaupun segelap apapun, setitik cahaya Itu akan pasti kelihatan, nggak mungkin enggak gitu ya. Jadi terus budaya identitas ya. budaya menjadi diri sendiri, identitas diri sebagai anak-anak Allah, ya anak-anak Bapa. Kemudian budaya yang seperti benih biji sesawi di Matius 13 ayat 31 dan 32. Matius berapa? Matius 13 Oh, 13 ya. ayat 31 32. Ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, budaya apa itu? Budaya yang seperti benih biji sesawi yang walaupun kecil di antara semua biji-biji katanya ya. Tetapi terus bertumbuh. Nah, budaya yang walaupun menjadi berkat. Iya, betul. Walaupun dianggap kecil oleh orang, tapi terus bertumbuh. Ya, itu penting tuh. Terus bertumbuh, jangan mati, ya kan? Terus bertumbuh dan akhirnya menjadi berkat. Ya kan? Ya. Lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Dan yang selanjutnya, budaya selanjutnya, Matius 13 ayat 33 selanjutnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Iya, jadi budaya yang membawa dampak pada lingkungan. Ya kan, ragi itu cuma sedikit loh. Ini 3 sukat, banyak banget ya, 3 sukat itu. Terus diaduk, akhirnya di rumah ini kita sering buat roti ya, sering buat roti, sering banget gitu kan. Jadi harus waktu dicampur dengan ragi yang hanya sedikit gitu ya, tepungnya bisa mengembang gitu kan. Jadi hal kerajaan surga itu seperti ya itu ragi itu ya, berdampak dia berdampak pada lingkungannya. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu berarti kita sedang memohon agar kita pun berdampak pada lingkungan kita. Ada kerajaan itu juga terjadi atas kehidupan orang lain ya. Betul banget ya. Mempengaruhi dan tidak hanya kalau berdampak itu kan berarti betul-betul punya pengaruh ya, bukan hanya orang ngelihat kita aja. Kalau terang, orang cuma lihat kita ya, iya kan? Garam itu kan berdampak ya, dirasakan sama orang. Nah, itu juga bahkan membuat tepung itu khamir ya dan mengembang ya kan. Nah, itu. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu berarti kita sedang berdampak ya. Kita berdoa agar kita menjadi berdampak kepada lingkungan sekitar kita ya. Oke. Matius 13 ayat 44-45. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Iya, terusin aja. Oke. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Iya, jadi budaya menjadikan hidup kita bernilai gitu ya.
Dan hidup kita membuat orang yang bertemu dengan kita bertemu dengan harta yang mulia yang ada pada kita, gitu ya. Sekali lagi itu masih ada hubungannya dengan berdampak. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan, biarlah orang menemukan itu di dalam kita. Gitu ya. Sehingga kalau Bapak dimuliakan gitu betul. ya. Kembali lagi semua ke betul. Bapak ya. Fokusnya kepada Bapak. Permohonan agar Bapak ya kan dimuliakan melalui kita ya kan, menjadikan hidup kita bernilai ya kan, tidak hanya berdampak tapi bernilai ya, bernilai. Oke. Nah, ini budaya yang berikutnya adalah budaya Matius 18 ayat 4. Budaya apa itu? Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Budaya apa itu? Budaya menjadi yang terkecil. Budaya kerendahan hati. Nah, budaya ini berbeda dengan kerajaan dunia. Karena kalau kerajaan dunia harus jadi besar. Sedangkan di kerajaan sorga budayanya adalah barang siapa yang menjadi terbesar harus jadi terkecil. Barang siapa yang ingin menjadi pemimpin harus menjadi pelayan, gitu ya. Jadi budaya inilah yang kita doakan gitu ya. Kita minta datanglah kerajaan-Mu, biarlah budaya menjadi yang terkecil, menjadi budaya kerendahan hati, budaya yang merendahkan diri adalah budaya yang kita mohonkan terjadi dalam kehidupan kita dan lingkungan kita. Tuhan Yesus turun ya, merendahkan diri ya, bahkan taat sampai mati di kayu salib gitu ya. Iya, benar ya. Jadi budaya menjadi yang terkecil. Karena Tuhan bilang kalau mau jadi yang terbesar harus jadi yang terkecil dulu. Susah kan ya? Iya, harus jadi keset katanya ya. Iya, harus jadi keset dulu. Matius 18. Nah, ini panjang. Itu ada satu perikop tentang perumpamaan ya, tentang perumpamaan di Matius 18 ayat 23 sampai 25. Enggak usah. Jadi itu kan tahu ya, mungkin teman-teman juga udah tahu ceritanya di mana ada seorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta gitu ya. Kemudian dia harus raja bilang kamu harus melunasi hutang. Enggak bisa, mohon ampun sama raja. Lalu raja mengampuni dan ketika dia pulang dia bertemu dengan seorang temannya yang berhutang 100 dinar ya kalau nggak salah ya. Berapa sih? Oh tadi 10.000 talenta dan berapa sih? 100 dinar. Ya 100 dinar. Jadi waktu dia minta tolonglah berilah keringanan, ampuni saya 100 dinar. Oh malahan dicekek terus dikasih itu masukin ke penjara gitu kan. Nah mendengar itu rajanya marah kan dia udah diberikan pelunasan hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu banyak banget loh teman-teman ya. Nanti lain kali kita bahas tentang talenta ya. Talenta itu banyak banget ya kalau dirupiahkan gitu. Nah ini 100 dinar gitu, bandingannya tuh jauh banget ya. Nah budaya apa ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, budaya pengampunan. Budaya pengampunan dan budaya tahu bersyukur. Jadi tahu bersyukur bahwa kita yang tadinya tidak layak menjadi anak Bapa, kita telah diangkat menjadi anaknya. Kita bersyukur hutang-hutang kita dilunasi oleh Tuhan ya. Kita diangkat menjadi anaknya dan seharusnya kalau kita ada orang-orang yang bersalah pada kita, kita harusnya memberi pengampunan ya. Sulit memang ya. Ya sulit ya. Nanti kita akan bahas di ada lagi kan gitu ya. Iya. Nah jadi budaya untuk tahu bersyukur ya. Hal kerajaan sorga itu seperti itu. Jadi hendaknya kita membawa budaya yang selalu tahu bersyukur dan memberi pengampunan kepada orang lain. Tahu bersyukur, kita tahu bahwa sebenarnya kita nggak layak loh menjadi anaknya karena kita bukan bangsa Israel gitu kan. Tapi kemudian kita dilayakan oleh karena Kristus Yesus ya, anugerah Tuhan luar biasa. Budaya kerajaan sorga adalah budaya yang tahu bersyukur, budaya yang selalu memberi pengampunan gitu ya. Ini masih hidup aja bersyukur nih. Betul banget. Ya tahu bersyukur. Dosa hal yang besar lah ya, untuk hal yang kecil kita masih bernapas hari ini juga bersyukur. Betul banget ya. Nah, Matius 20 ayat 1 sampai 16 itu juga satu perumpamaan dari Tuhan Yesus ketika ada seorang
yang memiliki tanah lalu meminta orang untuk bekerja di ladangnya ya. Ada yang dari pagi-pagi hari udah dicari, ada yang siang, bahkan ada yang baru terakhir udah tinggal sejam gitu ya. Tapi semuanya dibayar dengan upah yang sama, 1 dinar gitu ya. Nah, budaya apa ini? Budaya yang mau bekerja di ladang Tuhan tanpa mengharapkan upah yang layak menurut ukuran diri, gitu ya. Budaya yang walaupun apa ya, kita bekerja tidak mengharapkan upah, ya kita mau melakukannya dengan penuh kerelaan, kita mau melakukannya untuk Tuhan, gitu kan ya. Itu juga ada hubungannya dengan apabila ada orang-orang yang sudah tua gitu ya, terus dia terus melayani, baru bertobat gitu ya, baru bertobat terus melayani di pekerjaan Tuhan, itu Tuhan pasti hargai ya. Dan budaya apa yang ingin disampaikan adalah budaya yang mau bekerja di ladangnya tanpa mengharapkan upah ya. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, berarti saya siap melayani tanpa mengharapkan upah gitu ya. Semuanya Tuhan pasti berikan upah 1 dinar ya kan, dan itu adalah upah yang luar biasa dari Tuhan ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14 ini juga tentang perumpamaan ya, hal kerajaan sorga seperti seorang tuan yang ingin mengundang orang untuk datang perjamuan, tapi banyak yang menolak gitu ya. Dan bahkan ada yang datang tetapi tidak siap gitu, tidak menggunakan pakaian pesta. Jadi budaya apa ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, adalah budaya yang siap diundang Tuhan ke perjamuan. Ya, siap atau tidak siap waktunya, kamu harus siap. Ya, siap. Oke. Lanjut ya, udah jam segini nih. Yang selanjutnya di Matius 23 ayat 13 ya. Saya bacakan aja langsung ya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidupnya penuh kemunafikan, sehingga justru menjadi penghalang bagi orang lain untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dibaca aja deh, nggak apa-apa deh. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, budaya yang hidupnya menjadi teladan dan pelaku firman, bukan menjadi penghalang bagi orang untuk masuk ke dalam kerajaan itu sendiri. Karena ketika tidak kita batu sandungan, betul, gitu ya. Budaya yang menjadi teladan ya, ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu berarti hidup saya menjadi teladan gitu ya, pelaku firman. Nah, Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu juga tentang perumpamaan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Jadi budaya yang siap akan kedatangan Mesias yang kedua kali. Nah, inilah pengharapan dari datanglah kerajaanmu ya. Sama juga dengan ketika talenta ya, ada di Matius 25 juga, bahwa ada perumpamaan tentang tuan yang membagi talenta 5 talenta 2 dan 1 gitu ya. Nah, budaya apa itu yang ingin Tuhan ingin supaya kita terapkan adalah budaya yang siap akan kedatangan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, kedatangan Mesias yang kedua kali. Dan budaya yang mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada kita. Itulah datanglah kerajaanmu. Dan selain itu masih banyak lagi, ada budaya menerapkan iman, pengharapan, dan kasih. Ya, sebagai orang-orang warga kerajaan sorga, seharusnya kita penuh dengan kasih ya, iman, pengharapan, dan kasih. Jadi intinya kita memohon agar hidup kita menjadi representasi dari kerajaan Bapa kita dimanapun, kemanapun kita ditempatkan, dan memohon agar kerajaan Bapa kita yang di sorga memerintah di bumi ini atau dimanapun kita berada. Ya, permohonan kita sekali lagi pertama-tama adalah berfokus demi kepentingan Bapa di sorga, berfokus pertama-tama pada Allah. Kiranya apa yang kami sharingkan ini boleh menjadi berkat
Dan setiap kali kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kita sedang mengakui Yesus Bapa kita di sorga sebagai Raja yang menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, ya, menentukan arah dan seterusnya. Dan ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, biarlah budaya kerajaan sorga itu ada dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi lagu Bapa Kami ya. Ya. Sorry. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kekallah selamanya. Bapa kami di dalam surga, jadilah kehendak-Mu di bumi bakti surga ini dan selamanya. Beri berkat kami secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Bapa kami di dalam surga, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah dari yang jahat. Bapa kami, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami di dalam surga, Puji Tuhan. Halo Rita, Brett, hai Sifra, hai On. Iya, Tuhan Yesus berkati. Oke, kita akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Sampai minggu depan ya, kita akan membahas selanjutnya dari doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk pertemuan kami pada sore hari ini. Biarlah kami selalu ingat bahwa Engkaulah Raja kami harus tunduk pada apa yang Tuhan inginkan, dan biarlah kami selalu membawa budaya kerajaan sorga dimanapun kami berada. Saat kami berdoa, datanglah kerajaan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa agar datanglah kerajaan-Mu di bumi Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita sorgawi ada bagi setiap orang warga negara Indonesia. Kami berdoa
untuk hikmat Tuhan menyertai para pemimpin kami. Hati yang takut akan Tuhan menyertai para pemimpin kami. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf serta semua staf-stafnya ya Tuhan, baik menteri, kepala-kepala daerah dari yang tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga ya Tuhan dijauhkan dari keinginan-keinginan untuk mementingkan diri sendiri ya Tuhan. Kami serahkan negara dan bangsa kami, Indonesia, khususnya melewati pandemi ini Tuhan. Berikan hikmat agar semua yang terkait dapat memikirkan yang terbaik, mencari jalan keluar bagi pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, suster, semua orang yang terlibat, yang berada di garda terdepan, merawat orang-orang yang sakit Tuhan. Berkati, jagai mereka, lindungi mereka Tuhan. Tuhan mau sembuhkan juga saudara-saudara kami yang terdampak ya Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan beri kekuatan. Tuhan mau tolong ya Tuhan, agar kami bisa melewati ini bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara kami, khususnya Kevin ya Tuhan. Tuhan mau jamah dan Tuhan biarlah apa yang ia lalui ini boleh menjadi perjalanan iman dalam hidupnya. Dan keluarga ini terus bersama dengan ibu, ayah, dan semua saudaranya, mereka boleh bersama-sama terus bergantung harap pada Tuhan. Dan Tuhan kami mohonkan, Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan, dan Tuhan beri kekuatan ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati juga ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang sudah mengikuti ya Tuhan, buat Ruth yang ada di Bali, Tuhan berkati, buat Brad sekeluarga ya Tuhan. Tuhan mau sembuhkan dari sakit penyakit, Tuhan jaga dan berkati usaha-usaha mereka. Tuhan berkati juga keluarga Patina Mahorisa. Tuhan berkati ya Tuhan segala pergumulan hidup mereka, khususnya buat anak mereka Yoel, biar Yoel terus bertumbuh bertambah dalam Tuhan Yesus, semakin mengerti. Tuhan tolong ya Tuhan, anak berkebutuhan khusus Tuhan berkati, agar dia Yoel semakin hari semakin bertambah-tambah pengertiannya ya Tuhan, pemahamannya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Kau berkati juga Yepta, Sifra, Tuhan berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar mereka terus hidup mencintai Tuhan. Dan kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan apa yang di-sharingkan, Tuhan berkati, dan apa yang di-sharingkan Tuhan sempurnakan ya Tuhan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk sharing pada sore hari ini. Kami bersyukur, kami bawa hidup kami semuanya, saudara-saudara kami juga yang mendengarkan ini, Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan, berdampak ya Tuhan, dan biarlah kerajaan-Mu boleh datang ya Tuhan dalam setiap hidup kami dan lingkungan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih Kau berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, khususnya ada di Indonesia, biar kami terus bersatu, kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi terus mengarahkan fokus hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, amat sangat baik dan teramat baik. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik, memperhatikan, mengasihi dan menolong kami. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang luar biasa, terpuji-pujilah Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh naikkan doa-doa kami ini hanya dalam satu nama yang luar biasa, nama yang indah, nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala ramah damai sejahtera, kasih-Nya limpahimu, berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.
berkati. Tuhan berkati. Aduh, ada Rita ya. Tuhan berkati Rita, Marlon ya. Tuhan berkati keluarga. Makasih. Oke, sampai minggu Sampai depan. minggu depan. Tuhan berkati. Jangan main, jangan kayak gitu.